Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Bekasi, berasal dari SMA IT Albina. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dari modul 1.3, yaitu tentang inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Visi yang saya akan capai adalah menghasilkan insan bertakwa, unggul, mandiri, dan sesuai kebutuhan abad 21. Mengapa saya membuat visi seperti ini? Karena saya berharap peserta didik kita nantinya menjadi insan yang bertakwa. Bagaimana mereka menjalankan apa yang menjadi keyakinannya untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Serta mereka memiliki keunggulan yang sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya. Mereka juga diberikan bekal kemandirian, karena sekolah kami adalah sekolah yang berasrama atau boarding school, Islamic boarding school. Dan tentunya semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan abad 21, di mana mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu berkolaborasi. Nah, sebelum kita masuk ke inquiry apresiatif, kita masuk dulu ke tahapan ATAP. Apa itu ATAP? ATAP adalah kepanjangan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Nah, aset ini meliputi kekuatan atau modal atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, sekolah, termasuk oleh para guru dan semua sivitas yang berhubungan untuk mencapai visi yang kita buat. Tantangan adalah tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi yang kita buat. Sedangkan aksi adalah kontribusi individu pendidik atau kita sebagai guru yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi yang kita buat. Dan pembelajaran adalah pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid kita hingga dewasa, atau turunan konkret dari profil pelajar Pancasila yang sesuai konteks dari visi yang kita buat. Oke, kita masuk ke awal atau aset. Nah, aset yang kita miliki adalah kemampuan anak dalam mengakses sumber informasi baik cetak ataupun online. Aset di sini juga berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang dimiliki sekolah kami, yaitu SMA IT Albina. Dan GTK atau guru dan tenaga kependidikan yang tentunya dengan keahlian masing-masing. Itu adalah semuanya adalah aset yang kita butuhkan untuk mencapai visi yang kita rencanakan. Tantangan. Tantangan mengoptimalkan penggunaan dan pengawasan dari sarana dan prasarana, teknologi, dan media sosial. Kenapa? Karena dengan mengoptimalisasikan, insya Allah sarana prasarana ini serta teknologi dan media sosial yang berkembang bisa dimanfaatkan dengan optimal dan diminimalisir dampak negatif dari penggunaannya. Sedangkan aksi adalah menyediakan sumber belajar baik cetak ataupun online. Membuat program pembiasaan budaya positif di sekolah dan di rumah, mengarahkan dan membuat rambu-rambu penggunaan teknologi dan media sosial. Kenapa hal ini penting? Karena referensi itu dibutuhkan oleh peserta didik kita dan kita sebagai guru juga dalam mencapai visi misi yang kita ingin capai. Termasuk membuat program pembiasaan positif. Ini juga akan melahirkan sifat kemandirian bagi mereka. Setelah mereka kita stimulus untuk berbudaya positif seperti disiplin, berkata yang sopan, dan lain sebagainya, maka mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai karakter yang baik ke depannya. Serta kita juga membuat rambu-rambu ya, karena di sini adalah perkembangan teknologi dan media sosial itu sangat dekat dengan kehidupan murid-murid kita, maka kita harus membuat rambu-rambu kapan menggunakan alat elektronik, baik itu di rumah ataupun di sekolah, dan bagaimana batasan-batasannya dan apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan iptek dan media sosial tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, mengapa anak harus paham, yaitu menjadi insan yang bertakwa?
Jadi anak-anak harus tahu bahwa kehidupan mereka itu bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekolah kami adalah sekolah yang boarding school, Islamic boarding school, maka seluruhnya adalah beragama Islam. Jadi mereka orientasinya bukan hanya dunia tapi juga akhirat, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, mereka juga harus paham bahwa mereka perlu memiliki kecakapan abad 21, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan mampu berkolaborasi. Karena hal ini sangat dibutuhkan di masa saat ini dan masa yang akan datang ketika mereka sudah terjun ke dunia kerja. Yang ketiga adalah memiliki karakter mandiri dan unggul sesuai bakatnya masing-masing. Jadi mereka yang memiliki bakat untuk di bidang syar'i, misalnya mereka mampu untuk menjadi penghafal Quran, walaupun target kita itu minimal 5 juz, tapi alhamdulillah sejauh ini beberapa diantaranya itu melebihi tampauan yang ditargetkan. Bahkan beberapa diantaranya mampu untuk menghafal sampai 30 juz. Kalau yang bidang asri seperti Saintek dan Sosum, maka mereka difasilitasi juga untuk menggapai cita-citanya. Nah, dari atap tersebut, maka kita masuk ke rumusan kalimat prakarsa perubahannya, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan abad 21 dan visi sekolah. Jadi pembelajaran yang kita lakukan sebagai guru harus orientasinya untuk berpihak kepada murid-murid kita sesuai dengan apa yang menjadi potensi, minat, dan bakatnya. Plus itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan abad 21. Jadi mereka distimulus dalam pembelajarannya itu agar mereka mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Jadi diusahakan dalam pembelajarannya itu kontekstual dan melibatkan dua arah, dari peserta didik dengan peserta didik dengan guru. Nah, itu keterlibatannya dua arah atau tiga arah. Dan tentunya sesuai dengan visi sekolah yang kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke kanvas Bagja. Bagja adalah kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aksi. Nah, pada tahap Bagja, prakarsa perubahan B adalah buat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang dibuat adalah bagaimana menghasilkan insan bertakwa, unggul, mandiri, dan sesuai kebutuhan abad 21. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, pembiasaan budaya positif di sekolah dan di rumah. Di sini tentunya murid-murid kita dibiasakan melakukan budaya positif, misalnya kejujuran, disiplin, bagaimana mereka berkata sopan, berkasih sayang, dan saling menghormati. Yang kedua, mengarahkan dan membuat rambu-rambu penggunaan sarana prasarana, teknologi, dan media sosial agar semua fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah kami itu dapat dioptimalkan sehingga dapat mencapai visi dan misi sekolah yang akan dicapai. Termasuk dalam hal menyediakan sumber belajar bagi peserta didik baik yang online maupun yang offline, baik yang online maupun yang cetak. Nah, untuk tahap A dari Bagja adalah ambil pelajaran. Nah, bagaimana cara penerapan pembiasaan budaya positif di sekolah dan di rumah? Tentunya tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan dan membuat rambu-rambu penggunaan sarana prasarana, iptek, dan media sosial. Karena kita tidak dapat pungkiri bahwa penggunaan iptek atau sarana dan prasarana serta media sosial yang ada itu memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif ini dapat kita minimalisasi dengan membuat rambu-rambu dan batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Yang kedua adalah optimalisasi dan kolaborasi pihak sekolah dan orang tua dalam membuat pembiasaan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Karena sekolah kami adalah sekolah yang berasrama, maka
Ketika peserta didik kita pulang ke rumah, itu harus ada komunikasi dengan keluarganya di rumah, bagaimana perkembangannya ketika mereka di rumah. Apakah antara mereka di sekolah dengan di rumah itu terjadi sinkronisasi, misal mereka di sekolah biasa sholat berjamaah, nah ketika di rumah apakah kondisi itu akan sama ataupun berbeda, atau ketika bahasa di sekolah dengan di rumah apakah terjadi persamaan atau perbedaan. Nah, kita harus mengevaluasinya. Yang ketiga adalah G atau gali mimpi. Nah, pertanyaannya adalah pembiasan seperti apa untuk menghasilkan insan yang bertakwa, unggul, mandiri, dan sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, tindakan yang dapat dilakukan adalah membuat program pembiasan budaya positif, misalnya sholat zuhur berjamaah, mendengarkan nasihat, mempelajari kitab suci sesuai kepercayaannya. Nah, ini orientasinya nantinya akan sampai juga ke visi, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Dengan membiasakan budaya positif, maka kemandirian mereka pun akan terlatih. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan literasi, baca tulis, digital, numerasi, sains, finansial, budaya, dan kewargaan. Nah, tentunya dengan kemampuan mereka melakukan literasi, otomatis minat dan bakat mereka akan dapat berkembang. Dengan berkembangnya minat dan bakat mereka, diharapkan dengan sistem pembelajaran yang tepat, maka mereka mampu memiliki kecakapan abad 21, di mana mereka mampu untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu berkolaborasi. J adalah jabarkan rencana. Bagaimana agar menghasilkan insan bertakwa, unggul, mandiri, dan sesuai kebutuhan abad 21. Nah, tindakan yang dapat dilakukan adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, baik itu guru, siswa, atau wali santri, dan juga pihak-pihak terkait. Yang kedua adalah membuat program-program yang mengacu pada visi, seperti pembiasaan budaya positif, dan hal-hal teknis lainnya. Yang ketiga adalah adanya evaluasi dan refleksi secara berkala. Nah, dari program-program yang kita buat tersebut, kita evaluasi secara berkala. Misal dalam rapat dewan guru atau rapat dengan wali santri, termasuk juga yang melibatkan santri itu sendiri. Selanjutnya adalah A atau atur eksekusi. Nah, siapa saja yang berkolaborasi agar menghasilkan insan yang bertakwa, unggul, mandiri, dan sesuai kebutuhan abad 21. Daftar tindakannya adalah komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa, wali siswa, dan lingkungan masyarakat, dan pihak lainnya agar tercapai visi sekolah kita. Jadi jika memang membutuhkan keterlibatan lingkungan eksternal seperti tokoh masyarakat atau dunia profesi, maka kita datangkan agar terjadi kesinambungan dan dapat tercapainya visi yang kita buat. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 yang saya buat. Mudah-mudahan dapat tercapai dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.